Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Bad Times at the El Royale. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan pria misterius yang di sini kita sebut aja pria misterius satu datang ke kamar motel El Royale. Dia ngebuat lubang di lantai dan ngumpetin sesuatu di situ. Beberapa lama setelahnya, pria misterius lain yang kita sebut aja pria misterius 2 ngetok-ngetok pintu kamar motel pria misterius 1. Dan pas pria misterius 1 ngebuka pintunya, pria misterius 2 nembak pria misterius 1. 10 tahun kemudian di El Royale yang gak ada yang nginep, ada 4 orang yang datang buat nginep. 4 orang ini gak ada hubungannya sama sekali, mereka datangnya sendiri-sendiri. 4 orang tersebut adalah seorang pastor yang bernama Flynn, seorang penyanyi yang bernama Darlene, seorang detektif yang bernama Sullivan, seorang wanita bernama Emily. Mereka dilayani oleh resepsionis yang juga ngurus El Royale sendirian bernama Miles. Keempat pengunjung sempat ketemu dan ngobrol, lalu setelah mesen kamar, mereka pergi ke kamar masing-masing. Flynn nginep di kamar nomor 4, Darlene nginep di kamar nomor 5, Sullivan nginep di kamar nomor 1, dan Emily nginep di kamar nomor 7. Oke, kita kemudian dikasih lihat kelakuan masing-masing pengunjung di kamar mereka. Dimulai dari kamar nomor 1 yang merupakan kamar Sullivan. Setelah masuk kamarnya, Sullivan langsung ngecek isi kamarnya dan dia nemuin banyak alat penyadap. Dia lalu pergi ke ruangan belakang resepsionis dan masuk, dimana di sana Sullivan ngelihat Miles di kamar lagi tidur. Lalu Sullivan nyusurin lorong yang ada dan dia ngeliat kalau ternyata setiap kamar ada cermin 2 arah yang membuat orang El Royale bisa ngeliat apa yang dilakuin oleh orang-orang yang nginep. Di bawah cermin 2 arah juga ada alat yang buat dengerin suara di dalam kamar, dan di lorong juga terdapat kamera buat ngerekam apa yang terjadi di kamar. Sullivan ngeliat Flynn lagi nyoba ngebongkar lantai kamarnya. Lalu di kamar sebelahnya ada Darlene yang lagi latihan nyanyi. Kemudian di kamar Emily, Sullivan ngeliat Emily yang membawa senjata lagi ngebawa seorang anak perempuan dan ngikat anak perempuan itu di kamarnya. Sullivan lalu nelpon atasannya dan bilang kalau kita punya masalah. Kita kemudian diceritain apa yang terjadi di kamar nomor 5, yaitu kamar Darlene. Kita di sini sempat dikasih tahu kalau Darlene merupakan penyanyi yang bisa dibilang penghasilannya nggak terlalu banyak. Dan setelah nginep di El Royale ini, dia akan nyanyi di pertunjukan di Reno. Setelah Darlene selesai latihan nyanyi, Flynn ngetok-ngetok kamarnya dan ngajak Darlene untuk minum di bar motel. Darlene pun mengiyakannya, lalu mereka berdua ngobrol di bar dan kemudian pas Flynn mau ngambilin minum buat Darlene, Flynn diem-diem ngasih semacam obat bius ke minuman Darlene. Tapi pas Flynn balik badan, awas kaget. Darlene yang tampaknya tahu apa yang mau dilakuin Flynn memukul Flynn dan Flynn pingsan. Kita kemudian diceritain lagi tentang Sullivan. Seperti yang udah kita lihat sebelumnya, Sullivan nelpon atasannya dan di sini dia ngasih tahu tentang alat penyadap dan lorong penguntit El Royale kepada atasannya. Sullivan juga bilang ke atasannya kalau dia mau ngebantuin anak perempuan yang diikat Emily, tapi atasannya nugasin Sullivan buat ngelakuin misinya aja. Hal yang lain bukan urusannya. Oh iya, misi Sullivan ini adalah untuk ngebongkar rahasia El Royale. Sullivan lalu ngebuat mobil Flynn, Darlene, dan Emily nggak bisa nyala dengan nyabut kabelnya. Dan kemudian Sullivan pergi ke kamarnya. Kemudian kita dikasih lihat apa yang terjadi di kamar nomor 7, yaitu kamar Emily. Nah, di sini pertama-tama kita dikasih lihat flashback di mana anak perempuan yang diculik Emily ini ternyata adalah adiknya Emily yang bernama Rose. Di sebuah pantai, Rose ini ketemu sama pria misterius bernama Billy Lee yang punya banyak pengikut dan disegani pengikutnya. Di mana apa yang disuruh Billy, para pengikutnya mau ikutin. Billy ini ngajak Rose masuk ke kelompok Billy dan Rose mau. Rose juga lalu ngajak Emily ikut dan Emily ikut, tapi dia tampaknya nggak mau ikut sebenarnya. Rose sempat disuruh berantem sama satu anak perempuan lain di tengah-tengah kelompoknya buat tidur bareng Billy, dan mereka mau aja anjir. Kacau men. Nah, udah flashbacknya, kita kemudian dikasih tahu kalau alasan Emily ngebawa Rose ke El Royale dan ngiket Rose adalah karena Emily pengen keluar dari kelompok Billy dan dia juga mau Rose ikut dia buat ninggalin kelompok Billy. Sullivan lalu ngabain perintah atasannya dengan mau ngebantuin Rose, dan di sini dia ngetok-ngetok pintu kamar Emily. Emily nggak mau bukain pintunya dan Sullivan pun terpaksa ngedobrak pintunya. Sullivan sempat bertarung dengan Emily dan dia ngebuka iketan Rose. Tapi Emily lalu ngambil senjata miliknya dan nembak Sullivan yang berada di depan cermin 2 arah. Emily lalu dengar suara minta tolong di lorong di belakang cermin 2 arah. Kita lalu dikasih lihat lanjutan cerita di mana Flynn udah bangun dari pingsannya dan dia dibantuin Miles.
Miles di sini minta tolong Flynn dan ingin melakukan pengakuan dosa karena katanya Miles telah melakukan hal yang buruk. Tapi Flynn di sini tampaknya nggak mau. Flynn lalu minta Miles kunci utama karena katanya dia lupa kunci kamarnya. Miles lalu ngeliat kalau kunci utama motelnya udah hilang dan dia kemudian nyari di kamar resepsionis, tapi nggak ada. Dia lalu pergi ke lorong diikuti dengan Flynn. Flynn yang ngeliat lorong penguntit pun marah dan Miles lalu ngasih tahu kalau dia disuruh sama manajemen El Royale untuk ngelakuin hal ini. Dan kata Miles, manajemen pengen ngerekam skandal orang-orang penting. Flynn lalu nanya apakah Miles pernah nyimpen film skandal yang disuruh El Royale dan Miles jawab, pernah, skandal orang penting. Miles jelasin kalau manajemen pengen banget skandal orang penting itu dan Miles udah ngerekamnya. Tapi karena orang penting itu baik sama Miles, jadinya Miles bilang ke manajemen kalau orang penting itu nggak ke kamar bareng wanita dan Miles selalu nyimpen filmnya. Miles dan Flynn kemudian ngeliat Rose yang diikat di kamar Emily dan Miles pengen nolong Rose. Tapi kemudian Flynn minta skandal film orang penting yang disimpan Miles. Dan setelah dikasih tahu oleh Miles, Flynn ngambil filmnya yang berada di kamar resepsionis Miles. Sementara Flynn lagi ngecek filmnya, Miles ngeliat Sullivan dobrak kamar Emily dan adegan ini udah kita lihat sebelumnya, di mana Emily nembak Sullivan dan di sini Miles kena serpian peluru dan cermin yang ditembak Emily. Miles minta tolong ke Flynn tapi Flynn kabur. Nah, dari sini dapat kita ketahui kalau suara orang minta tolong di balik cermin dua arah yang Emily dengar adalah suara Miles. Emily lalu ngeliat Miles. Kita kemudian diceritain apa yang terjadi setelah Darlene mukul Flynn dan membuat Flynn pingsan. Setelah membuat pingsan Flynn, Darlene lari keluar motel lalu ngambil kunci mobilnya. Tapi kemudian dia ngeliat Sullivan lagi ngebuat mobil-mobil nggak bisa nyala. Pas Sullivan masuk kamarnya, Darlene masuk ke mobilnya, tapi mobilnya nggak bisa nyala. Darlene lalu keluar dari mobilnya dan ngelihat Sullivan dobrak pintu Emily dan juga ngelihat Emily menembak Sullivan seperti yang kita udah lihat sebelumnya. Pas Emily masuk ke lorong penguntit, Rose nelpon Billy dan ngasih tahu kalau dia dan Emily lagi di El Royale. Nih anak bener-bener anjir. Emily lalu nyuruh Rose ikut ke lorong penguntit dan pas Rose pergi ke lorong penguntit, Darlene ngambil kabel mobilnya yang diambil Sullivan dan dia juga ngambil pistol milik Sullivan. Darlene kemudian pergi ke mobilnya dan masang kabel mobilnya. Tapi pas dia masuk ke mobilnya dan nyoba nyalain mobilnya, mobilnya masih nggak bisa nyala. Flynn lalu ngetok-ngetok kaca mobil Darlene dan minta masuk untuk ngasih penjelasan. Di mobil, Darlene ngarahin pistol ke Flynn buat jaga-jaga dan di sini Flynn minta maaf karena dia nyoba ngebius Darlene dan di sini Flynn bilang kalau alasan dia mau ngebius Darlene adalah karena dia pengen masuk ke kamar Darlene buat ngambil sesuatu. Flynn lalu juga ngaku ke Darlene kalau dia bukan pastor. Kita lalu dikasih lihat flashback di mana 10 tahun yang lalu, Flynn bersama dua orang lainnya ngerampok mobil lapis baja yang ngebawa uang yang banyak. Dua orang yang bersama Flynn ini adalah adiknya yaitu Felix dan satu orang lagi adalah orang baru. Flynn nyuruh Felix buat berpencar dan bertemu di El Royale. Dan kalau nggak berjalan sesuai rencana, Flynn nyuruh Felix ngubur uangnya di lantai kamar. Tapi Flynn ketangkep dan dia dipenjara. Flynn bebas setelah 10 tahun di penjara dan gak lama setelah bebas, dia datang ke El Royale ini untuk ngambil uangnya, seperti yang udah kita ketahui. Flynn ini lalu bilang ke Darlene kalau dia dan Felix dikhianati oleh anggota mereka dan Felix ditembak. Yang ini berarti ngejelasin kalau pria misterius 1 di awal film adalah Felix dan pria misterius 2 adalah anggota Flynn dan Felix yang berkhianat. Flynn lalu bilang kalau dia lupa kamar nomor 4 atau kamar nomor 5 tempat Felix ngubur tas yang berisi uang rampokannya. Makanya pas Flynn ngebongkar lantai kamar nomor 5 yang ditempatinya, dia nggak nemuin apa-apa. Dan karena itu dia yakin kalau Felix ngubur uangnya di kamar nomor 4 yaitu kamar yang ditempati Darlene. Flynn kemudian minta bantuan Darlene buat ngambil uangnya dan bilang kalau umurnya udah nggak lama lagi dan jadi dia nggak masalah ngebagi 50% uang rampokannya ke Darlene dan Darlene pun akhirnya mau. Sementara itu di sisi lain di waktu yang sama Emily dan Rose pergi ke ruang utama motel dan Emily juga udah ngiket Miles di kursi. Emily ngeinterogasi Miles dan Miles selalu minta Emily untuk jangan membunuhnya. Pas Emily lagi ngomong sama Miles, Rose ini gelayutan di lampu. Nih Rose ini konyol anjir. Emily lalu nanya ke Miles yang lain pada kemana. Kita kemudian dikasih lihat di kamar Darlene ngebuka wignya dan nyanyi di depan cermin dua arah. Sementara Flynn ngumpet sambil ngebongkar lantai kamarnya. Ini mereka lakukan buat jaga-jaga seandainya ada yang ngeliatin mereka dari cermin dua arah dan ngedengerin suara di dalam kamar mereka. Emily lalu pergi ke lorong penguntit dan ngeliat ke kamar Darlene dan nyalain pendengar suara yang bisa buat ngedenger suara yang ada di kamar.
Setiap Flynn berisik, Darlin juga nepuk tangan biar apa yang dilakuin Flynn gak kedengeran. Flynn lalu nemuin tas uangnya dan dia bersama Darlin pada akhirnya nggak ketahuan sama Emily. Emily lalu kembali ke ruang utama motel dan di sini dia tahu kalau Rose udah manggil Billy buat ke El Royale. Billy bersama beberapa pengikutnya pun nyampe ke El Royale, di mana Flynn dan Darlin yang udah mau kabur ditangkap pengikut Billy. Billy dan pengikutnya lalu pergi ke ruang utama motel, di mana di situ Flynn, Darlin, Emily, Miles diikat dan di sini Rose nggak diikat. Di sini Billy yang bisa dibilang psikopat ngeluarin isi tas uang rampok Flynn dan selain uang di situ juga ada film skandal yang diambil Flynn dari Miles. Billy lalu nanya ke Flynn dan Darlin dari mana uang di dalam tas itu didapat, tapi mereka berdua berbohong dan Billy tahu kalau mereka berbohong. Billy lalu maksa Emily dan Miles main permainan keberuntungan. Miles yang tahu kalau yang kalah bakal ditembak, minta melakukan pengakuan dosa ke Flynn. Tapi di sini Billy bilang kalau Flynn bukan pastor dan Flynn pun terdiam dan Miles pun kecewa. Namun ternyata Miles menang dan Emily yang kalah ditembak Billy. Lalu dia nanya lagi ke Flynn tentang uangnya dan kali ini Flynn ngejawab dengan jujur. Billy lalu maksa Flynn dan Darlin main permainan keberuntungan, tapi di sini Flynn nyerang Billy dan pengikutnya. Keadaan pun chaos dan di sini Miles dan Darlin bersembunyi di mana di dekat mereka ada pistol. Darlin yang masih keikat minta Miles untuk nolong Flynn, tapi Miles nggak mau karena katanya dia nggak mau membunuh lagi. Darlin lalu nanya ke Miles berapa orang yang udah dia bunuh dan Miles menjawab 123. Kita lalu dikasih lihat flashback di mana diceritain kalau Miles adalah mantan tentara yang jago nembak dan setelah perang dia menyesali perbuatannya karena telah membunuh banyak orang. Darlin lalu bilang ke Miles kalau Miles nggak usah membunuh lagi dan Darlin pasrah. Melihat Darlin yang pasrah, Miles ngambil pistol lalu nembak Billy dan pengikut-pengikutnya yang ada di dalam dan ada di luar, kecuali Rose. Rose selalu nangis karena Billy tewas dan Miles lalu nyamperin Rose dan minta maaf. Tapi Rose kemudian nusuk Miles, lalu Flynn kemudian nembak Rose. Miles yang sekarat kemudian dihampiri Flynn dan Darlin. Di sini Darlin meminta Flynn untuk membantu Miles melakukan pengakuan dosa. Flynn kemudian bilang kepada Miles kalau dia adalah pastor dan Miles di sini mengaku dosa. Setelah pengakuan dosa, Miles meninggal. Flynn dan Darlin lalu ngambil uang hasil rampokan dan di sini mereka mutusin buat ngebakar film skandal, lalu mereka pergi. Kita kemudian dikasih lihat Flynn menonton Darlin menyanyi di Reno, lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Bad Times at the El Royale. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.